Ada 100 lebih praktek kebohongan Jokowi. Dan diwariskan kepada Gibran yang bakatnya hampir sama. Begitu juga Kaisang, begitu juga Bobing. Ini satu komplotan tukang tipu yang disebut sangat banyak berbakat pembohong. Menunggu momentum untuk membatalkan pelantikan Prabowo. Jokowi ingin justru melanggengkan pusatnya dinasti politik dengan menggagalkan pelantikan Prabowo. Bang Asgaf, suatu pemaparan cerita fiksi yang bagus sekali. Saya nggak tahu abang lagi mau mengarang cerita atau abang bermimpi. Tolong yakinkan kami rakyat Indonesia bukti-buktinya ini apa? Apa yang dilanggar Presiden Jokowi? Kalau ada, saya akan ikut abang. Bang Bobi dan Mas Gibran itu dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan rakyat abang. Karena ada pengamat-pengamat seperti abang ini yang memberikan mimpi atau memberikan fiksi-fiksi yang sangat ngawur gitu loh. Dan sangat membahayakan buat Republik ini. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan perdebatan panas antara pengamat politik sekaligus salah satu pendiri Presidium Alumni 212 Faisal Assegaf versus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina saat tampil di ELC terbaru. Seperti biasa, Faisal Assegaf mengkritik soal politik dinasti Jokowi. Dia menuding Jokowi hanya memikirkan keluarganya atau dinastinya dan tidak memikirkan rakyat. Dia juga mengklaim bahwa rakyat sudah muak dengan Jokowi dan rakyat bersama dia yang nantinya akan menggugat secara hukum Jokowi setelah akhir masa jabatannya. Faisal Assegaf juga menuduh Jokowi akan menggagalkan pelantikan Prabowo. Sylvester Matutina ketika diberi kesempatan Kang Ilyas pun langsung mengskakmat Faisal. Menurutnya semua argumen Faisal adalah fiksi atau mimpi. Dia pun meminta Faisal untuk bangun dari tidur. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Negara dibajak oleh satu kelompok keluarga yang sangat bernafsu, yang hampir prakteknya bukan dalam ruang demokrasi. Ini hutan rimba, ini kebun binatang. Di mana kekuasaan yang begitu full disimpulkan oleh rakyat, diselewengkan, diselundupkan oleh kekuasaan untuk memelihara, menghidupkan, menternak putra-putranya, mengambil peluang kekuasaan secara tidak wajar, tidak etis, tidak moral. Karena kuatnya kesimpulan perbincangan publik demikian, maka selaku pihak yang membentuk partai politik baru, menyadari bahwa seluruh partai dipasung, diikat, dirantai di istana untuk melanggengkan maksud-maksud jahat Jokowi ini, maka tidak ada pilihan lain. Lahirlah Partai Negoro menggalang seluruh rakyat, kesadaran rakyat untuk saatnya. Diskusi-diskusi protes terhadap dinasti politik harus masuk dengan penggunaan hak konstitusi, hak hukum untuk kelak. Jika Jokowi turun dari kekuasaan, Partai Negoro pada tanggal 28 Oktober jam 1 siang akan datang ke Kejaksaan Agung untuk menyerahkan seluruh bukti-bukti dari kejahatan dinasti politik. Karena kalau bicara dinasti politik itu kan bukan soal selera perbincangan demokrasi. Ada yang dirusakin dalam tatanan bernegara. Ada 100 lebih praktek kebohongan Jokowi. Dan diwariskan kepada Gibran yang bakatnya hampir sama. Begitu juga Kaisang, begitu juga Bobing. Ini satu komplotan tukang tipu yang disebut sangat banyak berbakat pembohong. Kedua, ada implikasi penghinaan terhadap institusi negara. Protes menyangkut keputusan 90 dan penyelundupan untuk meloloskan Kaisang di Mahkamah Agung itu tidak bisa dianggap hal yang sepele sebatas perbincangan. Harus diuji ke pengadilan. Karena itu kolusi yang sangat nyata. Begitu juga keperkasaan dinasti politik hari ini ditontonkan oleh Jokowi menimbulkan malapetaka dalam kasus proyek IKN. Menimbulkan masalah pajak di mana-mana. Sampai ke tempe pun mau dipajak. Pemerasan atas nama instrumen yang sangat jelas. Kemudian korupsi hampir terjadi di seluruh kementerian. Dan berbagai porak-poranda atas nama kebijakan yang ugal-ugalan yang dipandu oleh sahwat dinasti politik. Jadi kalau dalam konteks pembicaraan ruang demokrasi, Ade Armando
mungkin siapa lagi yang berada di pihak Jokowi, kita persilakan saja memberikan pembela. Lakukan pembelaan. Karena itu hak demokrasi, hak politik. Tapi perbincangan itu harus berhenti dalam tuntutan keadilan publik, keadilan rakyat, karena kita bernegara. Maka saya kira forum seperti ini juga, selain protes dalam ruang demokrasi, harus ada kesadaran moral rakyat bersatu untuk pada tanggal 20 Oktober ketika Jokowi turun dari kekuasaan, maka tidak ada pilihan lain. Penggunaan hak penegakan supremasi hukum itu harus diwujudkan sehingga ini tidak menjadi legasi yang berbahaya. Karena dalam faktanya kejahatan dinasti politik yang saya gambarkan di awal tadi, yang kita perbincangkan pada bulan Muharram, itu menimbulkan duka yang panjang 1400 tahun. Itu akibat dinasti politik. Dan itu terjadi di berbagai negara dalam proses-proses sejarah yang gelap dan hitam. Ini bukan sesuatu yang main-main. Kemudian apakah ujung dari konsolidasi jahat dinasti politik ini kemana? Muncul kan belakangan ini perbincangan yang serius. Bukan hanya soal penyelundupan kekuasaan pada Bobi, Gibran, Kaesang. Tapi ada perbincangan yang serius di kalangan orang-orang yang mengamati dalam proses transisi ini. Bisa saja isu dinasti politik yang terus berkembang di luar ini dan dimainkan secara heroik, secara ugal-ugalan, secara brutal dan ganas oleh Jokowi. Ini juga mungkin satu pesan keperkasaan politik untuk bisa jadi menunggu momentum untuk membatalkan pelantikan Prabowo. Ada perbincangan seperti itu. Karena biasanya ada fenomena ya, kalau saya amati ya. Biasanya usai presiden itu terpilih, maka publik akan disedot hari-hari mereka ramai dalam dinamika untuk membahas persiapan menteri, kabinet. Untuk pertama kali sejarah di Indonesia ketika seseorang terpilih sebagai presiden yang diperbincangkan adalah masa depan dari dinasti politik. Publik nyaris tidak berbicara. Apa yang akan dibentuk kabinet Prabowo? Siapa kandidatnya? Programnya apa? Kemudian yang muncul adalah kekhawatiran, jangan-jangan mereka yang sudah kalah dan menang ini kemudian lagi dihardik untuk terus memperuncing perdebatan soal dinasti politik. Tetapi di balik agenda ini ada energi yang tersembunyi. Jokowi ingin justru melanggengkan pusatnya dinasti politik dengan menggagalkan pelantikan Prabowo. Perbincangan ya. Karena tanda-tanda itu terlihat, ada semangat. Semangat 3 periode atau memperpanjang situasi yang transisi, tidak membicarakan fokus terhadap pembentukan kabinet, fokus terhadap agenda ke depan dalam rangka menyelesaikan masalah. Publik yang waras itu melihat ini bisa jadi sesuatu yang harus diwaspadai. Apalagi ini sudah menjadi rahasia umum bahwa sangat tanggung bagi Jokowi untuk menggembala anaknya Gibran selaku wakil presiden. Tetapi karena ini sudah terlanjur menjadi sesuatu yang sangat superior, sangat perkasa, mampu menaklukkan seluruh infrastruktur partai politik, elit-elit bangsa, di mana semua bungkam dan takut, dan mungkin bangkrut secara kekuatan moral dan intelektual, maka sekaligus saja bikin onar situasi, bikin ketidakpastian, mungkin pilkada nanti chaos, karena sudah tidak jelas hari ini Jakarta mau usung Kaesang mendapatkan protes, tapi tetap masih dipaksa walaupun hasilnya 1%. Kemudian nanti dibawa lagi ke Jawa Tengah, di mana banyak Jokowi menyakiti para kader-kader PDIP yang waktu Pilpres itu marah soal dinasti politik. Ini bisa jadi satu letupan-letupan. Ini perbincangan yang saya tangkap di ruang publik. Tapi saya kembali kepada sisi yang sangat terpenting dalam rangka berbicara dinasti politik ini. Saya berharap para intelektual kampus, rakyat dan elemen kritis
harus sungguh-sungguh mengawal seluruh agenda dinasti politik dalam penyelundupan di tahap kedua yang disebut arena pilkada itu. Harus ada desakan untuk menyelamatkan kalau benar Jokowi ingin mewariskan satu transisi kepemimpinan yang baik dengan tidak menunjukkan nepotisme sebagai panglima dalam semangat politiknya, maka Kaesang, Bobi itu mundur saja. Tidak bisa lagi dengan berbahasa-basi mengirim Bung Ade Armando, mungkin Ali Ngabalin, mungkin juru-juru bicara istana untuk memulai satu proyek kejahatan dinasti yang semua orang berdiri di sana membela Jokowi dan dinasti politik dengan terpaksa. Hanya merancang sebuah retorika, tetapi di dalam hati nurani mereka, Bung Ade Armando dan kawan-kawan, saya yakin juga menolak. Kalau bercermin kepada rangkaian peristiwa kekerasan yang dipicu oleh semangat dinasti dalam berbangsa, bernegara yang terjadi di bulan Muharram di tahun Islam dan peristiwa-peristiwa di Eropa lainnya. Jadi ini memang benar sampah daur ulang dalam paket nasional selesai, kemudian masuk ke paket lokal yang disebut pilkada, sampai ini juga digulirkan lagi yang sekarang kita lihat Sumatera Utara Bobi, Jakarta Kaesang mondar-mandir Jawa Tengah atau Jakarta, yang semua itu hanya menambah kebencian dan luka yang sangat dalam. Rakyat sudah sangat muak dan menunggu Pak Jokowi turun. Mereka bersama saya, salah satu yang akan meminta konfirmasi itu bukan melalui perbincangan di ruang demokrasi, tapi melalui jalur hukum. Karena ternyata semua yang dibikin hancur ini hanya demi melayani istri, anak, ponakan, paman, dan lain-lain. Kapan Jokowi memikirkan rakyat? Kapan Jokowi memikirkan ribuan mahasiswa yang terbelenggu oleh beban pendidikan? Memikirkan petani, memikirkan ibu-ibu rumah tangga yang hari ini berasnya hampir 21.000. Kapan Jokowi memikirkan agar bangsa ini keluar dari jeratan utang luar negeri? Kapan Jokowi memikirkan keberagaman Indonesia yang harus dibangkitkan sebagai kekuatan untuk bertarung di dunia internasional? Hari-hari ini rakyat dihinakan oleh Jokowi dan keluarganya di ruang demokrasi yang paling transaksional demi memuluskan Jokowi, Gibran, anak, Kaesang, istrinya, dan itu 5 penjahat saja berputar-putar di situ dengan menguras seluruh lorong-lorong gelap, memanfaatkan nepotisme, anggaran negara, fasilitas negara, kekuasaan yang powerful untuk menunjukkan bahwa negara sudah tidak ada, yang ada hari ini. Dan mungkin 15 tahun kemudian kalau ini dipertahankan adalah kekuatan dinasti politik culas, jahat yang secara moral. Mereka yang berdiri mendukung Jokowi di pagar-pagar istana, saya bermohon kembali menghentikan semua retorika omong kosong itu untuk marilah menangkan kepentingan rakyat. Dan sudah cukup, Jokowi sudah jadi presiden, anaknya sudah jadi wapres, mau apa lagi? Siapa lagi yang mau diselundupin? Cucunya, pembantunya. Siapa lagi? Kita harus berhenti sebagai pribadi yang mencintai keragaman, mencintai hak 300 yang hampir 300 juta orang. Tidak lagi berdiri dengan retorika palsu untuk membela kepentingan yang hanya bapak, ibu, anak, menantu, dan ipar. Kalau kesadaran itu muncul, maka saya kira dengan pendekatan hikmat kebijaksanaan, kita bisa membuka ruang rekonsiliasi. Kita memang salah menggunakan pendekatan demokrasi liberal. Tapi kita harus kembali untuk menunjukkan ada yang lebih besar yang kita tinggalkan. Yaitu semangat gotong royong, semangat keindonesiaan, dan semangat nasionalisme kita. Kira-kira itu Bang Karni. Baik, terima kasih Bung Faisal Assegaf atas orasinya. Sekarang saya ingin tanggapan dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silvester Matutina. Ya. Terima kasih Bang Karni, yang terhormat senior-senior yang ada di sini semua. Bang Assegaf, suatu pemaparan cerita fiksi yang bagus sekali.
Saya nggak tahu abang lagi mau mengarang cerita atau abang bermimpi. Jadi gini bang, Pak Jokowi ini saat ini bukan hanya survei ya. Kebetulan kami ini di lapangan. Saya ketua umum dari organisasi yang mungkin dari abang punya partai baru berdiri mungkin hanya 20 sampai 100 orang. Dan paling hanya berapa gelintir. Anggota saya hampir tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi kami ini belusukan untuk pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Banten, Jawa Barat itu kami belusukan masuk ke daerah-daerah merah. Dan abang tahu ketika kami bawa susu buat anak kecil dan pakai lagu Oke Gas, yang tadinya kandang banteng itu jadi kandang gemoy. Ya, ini praktek bang, bukan teori atau mimpi. Ya, jadi kalau abang bilang membangun dinasti politik, makanya saya tadi cukup tersanjung ya apabila abang nanti katanya mau bawa bukti-bukti. Tolong yakinkan kami rakyat Indonesia bukti-buktinya ini apa? Apa yang dilanggar Presiden Jokowi? Kalau ada, saya akan ikut abang. Ya, jadi tapi bang, saya pikir cukup kita memberikan pendidikan politik yang menurut saya nih kurang baik buat bangsa kita. Karena selama ini kami atau siapapun di Republik ini, baik kemarin 01 dan 03 mengajukan di MK, di pengadilan manapun, belum ada bukti-bukti yang kuat mengatakan bahwa Pak Jokowi membangun dinasti politik ataupun melakukan abuse of power. Nah, saya cerita sedikit bang. Saya cerita ini berdasarkan fakta dan sejarah, bukan berdasarkan mimpi. Bahwa Mas Gibran itu adalah pilihan terakhir untuk dicalonkan menjadi wapres. Harus kita tahu tadi, abang juga bilang bahwa kalau bisa Bang Bobi dan Mas Kaisang itu cukup sudah. Bang, mereka itu anak-anak bangsa, sama seperti kita yang mempunyai hak dipilih dan memilih sesuai undang-undang dasar negara kita. Itu hak asasi manusia. Gitu loh. Saya pun apabila Pak Jokowi membangun dinasti, beliau memilih salah satu anaknya jadi menteri, saya akan di barisan abang juga, akan memprotes itu. Tapi Bang Bobi dan Mas Gibran itu dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan rakyat abang. Ya. Jadi mayoritas memilih. Dan kami, saya sebagai wakil ketua TKN juga, kami kerja keras. Pemilu kemarin, ya, itu saksi 01, 02, 03. Masing-masing saksi ada. Ada RT, RW, ada KPPS, ada KPUD, ada Pak Lurah, ada camat, polisi dan segala macam. Kalau mau curang itu bang, itu di TPS. Ya, makanya kemarin kekonyolan 01 dan 03 kenapa kalah? Karena mereka tidak ambil bukti dari TPS. Itu aja intinya. Ini saya kasih pembelajaran sedikit. Ya. Jadi biar abang yang selama ini bermimpi, come on, bangunlah bang dari tidur. Ya. Bangsa ini nggak bisa. Bangsa ini akan maju ke depannya. Ya. Jadi saya bilang tadi cerita sedikit bahwa Mas Gibran ini waktu itu sebelum ditetapkan jadi mengajukan, itu sekitar hampir setahun lebih bang kalau nggak salah, teman-teman itu sudah mengajukan ya kan untuk pembatalan usia yang di bawah 40 tahun, termasuk PSI ya kalau nggak salah, termasuk Almas, terus ada wali kota Bukit Tinggi, terus ada lagi Wakil Bupati Lampung Selatan, ada lagi Bang Emil Dardak. Jadi ada 21 pihak. Ini fakta, ini sejarah. Saya ajarkan ke abang nih. Ya. Biar abang sadarlah, jangan apa ya? Insomnia pokoknya abang sadarlah ya. Intinya bahwa bang, bangunlah dari tidur, mari kita song-song, bangsa ini harus diberikan rasa optimisme. 21 pihak
sebelum Gibran itu diajukan menjadi Wapres. Kami ya relawan Jokowi waktu itu akan mendukung Mas Gibran itu untuk Gubernur Jawa Tengah. Yang akan kami dukung itu adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Makanya waktu itu kami pernah membuat namanya Nusantara Bersatu yang Pak Jokowi mengatakan ada rambut putih dan dahi berkerut. Ya. Dan itu kami diprotes oleh PDIP Perjuangan. Karena apa? Karena waktu itu kita nggak mendukung Puan Maharani, karena yang kita dukung ada Mas Ganjar. Tapi memang suratan tangan takdir Mas Ganjar bukan jadi presiden, ya. Karena waktu itu beliau menolak U21. Dan ini sangat melukai hati kami, pecinta sepak bola. Saya umur 9 tahun sudah mendirikan klub sepak bola namanya Tornado di kampung saya di NTT. Ya, jadi ketika itu kami semua kecewa, termasuk Pak Jokowi. Ya. Karena apa? Karena U21 ini sudah ditetapkan oleh DPR, anggarannya ada, hampir sekian triliun, sudah bangun stadion, sudah teman-teman UMKM bikin jersey, ya. Bagaimana sakit hatinya ibu-ibu sama anak-anak kecil ini yang sekolah bola, dia pingin suatu saat dia bertanding di luar negeri, gabung di Manchester United atau di Liverpool dan sebagainya. Ini hancur hanya gara-gara seorang Ganjar. Ketika Ganjar itu Bang, itu bukan hanya menghancurkan dunia sepak bola, dunia olahraga, dunia pariwisata, termasuk dunia investasi. Dan ini sangat membahayakan. Seorang gubernur subordinasi dari presiden. Ya namanya petugas partai atau jongos partai, ya itulah begitu. Makanya kami semua nggak mau Mas Ganjar. Nah, ketika Bu Mega mendukung Pak Mahfud jadi Wapres, pilihannya ya kebetulan di MK ada pengajuan gugatan usia 40 tahun itu. Jadi 21 orang sudah setahun lalu Bang. Ya. Karena nggak ada pilihan lagi, ya kan? Dan kita lihat Mas Gibran bisa. Makanya lah diajukanlah Mas Gibran. Ini fakta sejarah yang akurat dan buktinya kita semua tahu. Hanya kita lupa. Karena apa? Karena ada pengamat-pengamat seperti Abang ini yang memberikan mimpi atau memberikan fiksi-fiksi yang sangat ngawur gitu loh. Dan sangat membahayakan buat republik ini. Bagaimana tadi saya satu lagi Abang bilang mau menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Dari mana judulnya Bang? Fakta apa yang Abang bisa berikan kepada kami? Saya wakil ketua TKN. Ya. Saya berani bicara karena apa? Sudah diputuskan 17 Agustus peringatan 17 Agustus di IKN. Itu mudah-mudahan tidak akan batal. Ya sebentar, saya selesai dulu baru Abang bicara. Ya Bang ya. Terus yang kedua, pelantikan tetap di Jakarta karena apa? MPR-nya ada di Jakarta. Gitu loh. Jadi tidak ada hal-hal yang Abang bilang tadi, kami tidak punya satu fakta atau bukti bahwa Presiden Jokowi akan menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Itu sama sekali nggak benar. Nggak ada dasar bukti sama sekali yang menguatkan untuk itu. Jadi kembali lagi, Bang, boleh Abang bicara, tapi rakyat juga tidak bodoh. Gitu. Saya mau lihat, Abang dari dulu, ya kan, ingin maksulkan Pak Jokowi. Berhasil nggak? Nah itu pertanyaannya. Nanti Abang jawab. Ya, berhasil nggak Abang memasukkan Pak Jokowi? Nah, pertama saya luruskan, konstruksi yang Anda bangun itu halusinasi murni. Saya nggak bicara fokus soal Anda. Saya bicara soal kecemasan dan perbincangan publik. Artinya apa? Kalau kita menggunakan cara pendekatan bahasa Indonesia yang bagus, maka itu tidak dialamatkan kepada Anda. Satu. Kedua, Jokowi sebagai objek kepala negara dan saya sebagai rakyat. Jadi tidak ada masalah saya sama Anda. Tadi kan saya bilang 2 kali. Saya memberi ruang bagi pendukung Jokowi, memberi pembelaan kepada Jokowi terhadap tujuan penggunaan yang namanya aset satu-satunya, dinasti politik. Silakan.
Silakan. Tapi semua argumentasi itu dikumpulkan, rakyat itu cuma mengatakan, kok Anda hanya memilih satu keluarga orang kaya yang kebetulan presiden, tapi Anda mengabaikan puluhan juta anak-anak miskin yang juga memiliki potensi, yang bisa jadi kepala daerah, yang bisa jadi wakil presiden. Seolah-olah kenyataan ini dihentikan dan hanya berputar-putar Kaisang, Gibran, dan lain-lain. Ini perbincangan puluhan juta orang. Kalau Anda melawan ini, saya kira kita akan berhenti, kemudian menyimpulkan ruang demokrasi tidak lagi mencerdaskan cara berpikir kita. Mereka bertiga ini punya hak dipilih nggak, Bang? Oh, sebentar. Iya dong, jawab saya dulu itu. 2 kali memberikan kesempatan bahwa pendukung Jokowi bebas untuk mendukung dinasti politik. Ingat itu, dalam posisi sadar dan tidak bermimpi. Hak itu saya berikan. Yang kedua, kalau ruang demokrasi tidak mengkonstruksikan kemampuan mengedukasi publik benar salah, maka menurut saya usulkan perbincangan menyangkut dinasti politik di rumah sakit jiwa saja. Karena kita tidak ada pilihan baik buruk. Ada satu kelompok yang berkuasa, bapaknya presiden, terus nasib yang dimaksud perubahan itu adalah anaknya, istrinya, iparnya. Ini bangkrut secara moral. Kalau Anda berdiri sebagai relawan perubahan yang berdiri bersama Jokowi, mendukung anak petani, mendukung orang-orang miskin, saya akan bersama Jokowi. Tapi yang didukung itu kan anak presiden. Malu kita, sangat malu. Modal yang diambil itu di pusat sentrum kekuasaan. Orang yang memiliki seluruh fasilitas, yang mengendalikan partai-partai politik. Tidak ada moralitas berdiri di sana secara tegak untuk membela penguasa dengan deal politik seperti itu. Tapi kalau relawan-relawan Jokowi membuat survei, mencari anak-anak petani, anak-anak nelayan, guru-guru, dosen-dosen, orang-orang miskin diperjuangkan di dalam arena pilkada, saya mendukung Jokowi. Baik, Kira-kira seperti itu. saya kira cukup. Jadi saya menghargai perjuangan kawan-kawan dengan berbagai retorika memoles untuk satu kepentingan keluarga kecil yang berkuasa, Jokowi. Top, lanjutkan. Saya tidak bermimpi. Terima kasih. Gini Bang, jadi intinya siapapun kita sesuai undang-undang saja Bang ya. Kita mau ngomong ya mereka punya hak Saya tidak untuk protes. dipilih. Dan Anda begini, kampanyekan saja. masyarakat pun Jangan di saya nggak protes. masyarakat pun suka ya. Bang Bobi menang di Sumatera di Medan. Mas Gibran juga menang di Solo dan itu suaranya mayoritas Bang. Dan mereka bisa kerja. Mereka tidak korupsi. Apa etika yang dilanggar? Itu aja. Kalau soal itu saya tambah sedikit. Ya. Jangan menafikan dugaan publik, penggunaan fasilitas dengan ugal-ugalan itu namanya korupsi politik. Itu ada faktor kolusi. Fasilitas apa? Abang coba Mau sedikit saya silakan. jawab. Saya mengcapture jutaan Silakan. orang yang berbincang di media sosial, bukan saya pribadi. jangan sebentar. enggak, sekarang buktinya apa Bang? Abang kan ngomong harus berlandaskan fakta dan bukti. Saya mau kasih bukti. Ya silakan. Kalau dia bukan anak presiden, kalau dia bukan menantu presiden, tidak ada kepatuhan partai-partai politik untuk mengusung mereka. Nah itu ini sangat abang rasional. sorry, abang masih minim nih dalam berpolitik. Loh, Sorry ya. Itu Begini kenyataan. Bang, politik itu Korupsi ketua itu. partai mau dia mendukung orang yang menang, bukan orang yang kalah. Kalau- Bukan kepatuhan Bang. Pak Jokowi abis ini selesai lengser ke Prabon. Yang akan jadi presiden itu Pak Prabowo. Jadi nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Partai-partai itu ingin agar yang dia dukung ini menang Bang. Only itu. Sebelumnya Pak Jokowi mengatakan didengar semua juta orang, anak-anak saya tidak berambisi politik. Ingat itu. Kemudian dia merevisi. Ya kita doakan sebagai orang tua. Artinya apa? Ada penyelundupan maksud di sana yang namanya korupsi politik. Kemudian jasa, fasilitas, kewenangan, popularitas yang dihasilkan oleh perilaku kekuasaan, mereka panen. Itu korupsi, itu nepotisme. Itu semua orang hampir sama ke sana. Tetapi begini, kita jalan tengahnya. Saya mendukung praktek konsolidasi dinasti politik yang diwariskan kepada relawan-relawan, kepada saudara-saudara saya, Abang Ali Armando, lakukan saja. Bahwa memang aset yang tersisa dari Jokowi di ujung kekuasaan yang ditanya Bang Karni Ilyas, itu adalah jual
beli kepentingan anak dan mantu. Selebihnya nggak ada. Mestinya kalau saya pendukung Jokowi, saya ingatkan, Pak, cukup sampai di Gibran. Kalau ada partai politik, usung Kaisang, usung Bobi, jangan Pak. Supaya apa? Bapak tunjukkan ada hak anak-anak cerdas yang sangat banyak yang membutuhkan fasilitas kekuasaan Jokowi untuk mereka masuk dan dibesarkan di ruang demokrasi. Bukan ambisi kepentingan kelompok. Itu dong. Ya intinya gini Bang, kita bernegara ini sesuai undang-undang ya. Siapapun berhak dipilih dan memilih. Yang terpenting Pak Jokowi dan anak-anaknya ini tidak melakukan korupsi dan abuse of power. Waktu Gibran mencalonkan di Solo zaman itu nggak ada perbincangan mengenai politik dinasti, termasuk Bang Bobi di Medan. Nah, baru-baru ini aja mulai lagi, ya kan Abang bilang tadi, ini didaur ulang lagi gitu loh, ketika Pilpres kemarin. Baik, saya kira cukup. Nah, gimana menurut kalian mendukung Faisal Assegaf atau Sylvester Matutina? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.